Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Suratul Fatihah. Kalau mau hidup bahagia, mulai bekerja, baca Fatihah. Saya dulu otak saya nggak cerdas amat, tapi guru saya bilang, kamu kalau mau belajar Fatihah. Baru setelah saya kuliah, saya paham kenapa Fatihah itu dahsyat. Al-Fatihah beda dengan Yasin. Yasin disebut qalbul Quran, qalbunya Al-Quran. Walaupun hadisnya dhaif, tapi dia maknanya sahih. Kalau Quran disebut Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Apa arti ummu? Ibu, induk. Maka semua ayat di Quran itu turun dari huruf-huruf ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah, kalau betul memahami maknanya, merasakan dahsyatnya, sebenarnya nilainya setara dengan baca Quran semua. Kalau mengerti maknanya, ya. Dan banyak sekali rahasia-rahasia itu. Saya berharap gak usah doa macam-macam. Afdhalud doa, alhamdulillah, begitu dah hadisnya Imam Tirmizi. Doa yang paling keren itu bukan doa meminta, tapi doa tanpa meminta, yaitu doa dengan memuji. Senang dimintain atau dipuji? Senang dipuji kan? Senang dipuji. Kita nggak suka kalau dimintain orang, tapi kita senang dipuji. Sifat senang dipuji itu salah satu sifat Allah yang Allah pinjamkan untuk kita semua. Ya, maka hadisnya menyebutkan afdhalud doa, doa seruan yang paling bagus bukan ketika kamu menuntut Allah, tapi seruan memanggil yang terbaik ketika kamu memuji Allah. Jadi doa itu arti harfiahnya apa? Menyeru, memanggil. Itu arti aslinya, bukan meminta. Siapa yang nerjemahin doa meminta? Itu orang awam. Ya, ulama kita mengartikan doa itu da'watun. Da'watun apa artinya? Menyeru, memanggil. Dan orang sedang dipanggil dengan nama terbaik. Dan nama terbaik yang Allah paling suka ada di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, semua puji lillah, milik Allah. Dan nama Allah itu nama yang paling disuka oleh Allah. Dan nama kedua yang paling disuka oleh Allah, Rabbil Alamin. Rabb, pencipta, pemberi rezeki seluruh alam. Karena khusus teman-teman semua sedang mencari rezeki, saya menerjemahkan kata Rabb yang mengatur rezeki. Ini coba lihat, duduknya sama, kantornya sama, rezekinya beda nggak? Gajinya sama loh, tapi rezekinya beda nggak? Gajinya sama, tapi rezeki bisa beda, karena gaji dan rezeki berbeda. Kita bekerja tiap hari, tapi yang duluan berangkat merebut masjid untuk umroh, bisa begitu? Kenapa? Dia nggak dapat gaji, tapi dia dapat rezeki. Itu beda. Maka rezeki itu artinya anugerah dari Allah SWT. Dan Allah itu kalau memberi, la yahtasib, Allah nggak ngitung. Tapi kita sering menghitung-hitung. Nah ini, kita sering mengunci rezeki kita sendiri. Apa kata Allah SWT, hadis qudsi, ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Kalau persepsi kita tentang Allah maha rezeki itu sedikit, maka Allah ngasih sedikit. Itu sebabnya orang-orang gak berkembang. Dia akan stagnan di dunia dia. Ah, saya mah apa? Dia diskon dirinya, padahal Allah menciptakan dia sempurna. Ya, jadi jangan pernah mendiskon diri kecuali kepada Allah. Kalau ke manusia jangan diskon diri, kita harus pede.
Orang Indonesia ini kan terlalu tawadu, tapi nggak di tempatnya. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dikit-dikit gitu ya. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa dikit-dikit. Saya pernah begitu dulu ketika berjumpa orang Arab. Dia bilang, kamu kalau bisa bilang bisa. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kami butuh orang yang jelas bisa dan tidak bisa, mampu atau tidak mampu. Nah, kita sering tawadu tidak pada tempatnya. Tawadu itu waqfid janahaka lil mu'minin. Jadi tawadu itu di hadapan orang yang beriman dalam urusan keimanan, bukan dalam urusan pekerjaan. Dalam pekerjaan kamu bisa, saya bisa, gitu. Ya, para sahabat begitu kalau perang. Mereka kalau perang malah nawarin, wahai Rasulullah, kalau saya begini gimana? Kalau saya begini gimana? Gitu. Bahkan mereka sempat ada yang over itu. Maka Nabi SAW cut ketika mereka menginginkan kekuasaan. Jadi sahabat radhiyallahu taala anhum dididik baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul percaya diri, sehingga mereka kadang-kadang satu bagian ada Bani Asy'ariyin itu over. Mereka minta untuk jadi direktur zakat. Jadi ada Bani Asy'ari namanya, mereka minta jadi direktur zakat. Ini kan lagi ramai nama Asy'ari, Bang. Semoga Allah tutup aibnya ya. Saya nggak suka berita itu. Itu berita kenapa diulang-ulang terus ya. Kayaknya kita ini orang paling suci. Pada jujur aja, pernah nakal nggak mikirnya? Otaknya pernah nakal. Maka kita kalau dengar aib orang langsung matiin, doakan ya Allah tutup aib dia. Ya, saya selalu begitu. Ya, karena kita nggak tahu hari ini kita suci, besok mungkin kita kotor. Hari ini kita soleh, besok mungkin kita jadi toleh. Kata orang Arab, toleh itu jahat. Hari ini kita sok-sok soleh, kayak alim, besok-besok mungkin maksiat. Dengan maksiat yang nggak pernah dilakukan oleh umat manapun. Ya, masa depan wallahu alam kita yang kadang tahu. Oke, kembali ke sini. Saudara-saudariku, ketika memulai suatu apapun, mulailah dengan menyebut nama Allah. Karena ada hadis yang kita sering dengar, kullu amrin la yubda bilhamdalah fahuwa aqta fahuwa abtar, ya. Segala sesuatu yang tidak mulai dengan memuji Allah, maka orangnya akan sewot. Abtar, aqta itu berarti kebaikannya habis. Apa maknanya? Orang itu jadi nggak mood. Kalau kita memulai dengan memuji, positif atau negatif? Orang yang memulai dengan mood yang baik, maka dia akan diberkahi. Jadi kalau mulai bekerja, jangan sampai moodnya jelek. Tadi saya dapat satu belajar ilmu dari Pak Marjana. Beliau kalau ke kantor sering goes, ya. Tapi saya bilang, ya, kami dua hal yang beda. Saya punya hal yang buruk tentang goes, sedangkan Pak Marjana punya hal yang baik tentang goes. Beliau itu dapat keajaiban dari goes, punya suatu kenangan indah dari goes. Kalau saya enggak, dengan goes sepeda saya hilang. Jadi itu kalau ingat sepeda, saya ditawarin pernah ada sepeda harga 40 juta oleh kawan. Ini pakai nih, lo pakai nih, gratis. Saya bilang enggak, ada trauma di dalam diri saya tentang sepeda. Ya, jadi memori kita beda. Akhirnya kalau lihat sepeda, saya mikir kalau di jalan, apa asiknya di Sudirman pakai sepeda? Ternyata baru terjawab hari ini. Pagi ini dari Pak Marjana, ya. Barakallah. Semoga Allah berkahi. Jadi ternyata ilmu itu nggak hanya di kitab. Ilmu itu ada di kitab yang terkembang di alam semesta. Nah, orang kalau memulai pekerjaannya, alhamdulillah, dia sedang membuat mood yang baik dalam dirinya. Asing nggak kerja sama orang yang moody, yang moodnya nggak beres? Asik. Orang begitu juga akan berkembang. Karena siapapun dekat dia itu terganggu. Sedangkan dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal itu orang yang terjaga dari
sifat mood yang buruk dari lisan dan sikap dia. Orang kalau moodnya jelek, ngomongnya nggak enak. Ya, pernah di motor atau di mobil atau di kendaraan umum senggol orang terus mood kita jelek, pernah nggak? Ya, ini baru kemarin. Saya baru sekali ini nyenggol orang dari belakang. Kemarin pulang dari Ayan, bawa anak-anak ke liburan. Biasa Jakarta Bekasi, Masya Allah. Kita nyampe di tengah, lampu merahnya nyala. Di kanan pada nyesek, pada ngebel, di kiri depan belum selesai. Kepanikan saat itu, akhirnya saya maju, ternyata lumayan kenalan sama mobil samping kiri. Tapi kita mencoba untuk tidak marah, saya minta maaf segala macam. Tapi siapa yang kena? Orang samping kiri kanan kita itu moodnya langsung jelek sampai malam tadi, sampai sebelum tidur. Orang yang tinggal di dekat saya, maksudnya istri saya sendiri, itu moodnya jelek karena melihat ada orang di jalan menyebar mood yang tidak baik. Ternyata kalau kita di jalan itu syaitan itu sangat gampang nyambar orang. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, inna syaitan yajri majrad dam. Ya, sesungguhnya syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah? Ada. Benar. Di mata ada darah? Kalau nggak bisa lihat. Coba cek dulu. Di telinga ada darah? Itu sebabnya kita, karena di sini ada syaitan, mata ini senang melihat orang tengkar, ngelihat. Tapi kalau kita yang mengalami, kita nggak enak. Tapi hati-hati, ngelihat orang tengkar, itu syaitannya nempel sini. Itu mempengaruhi mood. Ngelihat ada orang disalib jatuh, itu nggak enak. Maksud saya sederhana, teman-teman semua. Kalau mau bekerja, sebelum masuk kantor, usahakan berwudu. Kalau mbak-mbak ini kan pakai bedak ya, minimal cuci tangan. Itu conditioning, yang kita sebut conditioning. Jadi sebelum masuk ke suatu tempat yang kita mesti butuh fokus, lakukan apa yang disebut conditioning. Itu yang Nabi SAW katakan ya, bahwa wudhu itu ada cahaya di dalamnya. Dan wudhu artinya dua. Pertama mencuci tangan, yang kedua wudhu sholat. Jadi wudhu itu ada dua. Wudhu li sholat, ada wudhu lughatan. Wudhu untuk sholat, sudah paham pastinya. Ada wudhu cuci tangan. Dan itu semuanya conditioning. Ya. Jadi Nabi itu memperhatikan sekali sahabat-sahabat untuk conditioning, untuk melakukan segala sesuatu. Kembali ke hadis yang tadi. Alhamdulillah, ya, kalimat memuji Allah itu adalah doa tertinggi, karena dia berdoa tanpa meminta. Maka doa tertinggi adalah doa tanpa meminta, tapi doa dengan memuji. Karena kata doa bukan meminta-minta sebenarnya, tapi adalah memanggil. Ya, doa nidaun lirrabb. Doa itu memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah memberikan salah satu sifat dalam diri kita, yaitu sifat nur rububiyah namanya. Nur rububiyah itu nur pengasuhan, mengurusi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku, ketika kita punya anak, kita mau ngurus anak gak? Nah, di dalam hadis, dalam Quran juga ada doa ketika kita mendoakan orang tua. Ya Allah, sayangi orang tuaku kama rabbayani shaghira. Rabbayani, rabba itu asal katanya Rabb rububiyah. Maka saya menyebut ini nur rububiyah. Cahaya yang Allah titip dalam diri, ilmu yang Allah titipkan dalam diri, rasa yang Allah titipkan dalam diri untuk ingin memperhatikan orang.
Ya Allah, sayangi orang tuaku seperti orang tuaku dulu mengurusku waktu kecil. Gitu. Seperti dulu orang tuaku menyayangi aku waktu kecil. Maka isi dari kata Rob itu adalah kasih sayang. Jadi kalau diterjemah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah yang mengurusi semua alam dengan kasih sayangnya. Seperti bahkan lebih dahsyat, lebih sempurna melebihi orang tua kepada anaknya. Maka ada hadis qudsi menyebutkan, hadis yang sahih Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu, innallaha rahimun, innallaha arham bi'ibadihi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada waladiha, kepada anaknya. Ibu mendengar anaknya nangis, ibu yang baru, ada yang baru ngelahirin nggak? Nggak. Dengar anak menangis, atau sudah pernah punya anak sebagian? Ada yang sudah pernah punya anak? Atau ada yang mau pengen punya anak? Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau kita punya anak, ya, lalu anak kita nangis, laki-laki kan nggak punya, mohon maaf, nggak punya teknik itu ya, karena nggak dikasih sama Allah, nggak punya ASI maksud saya. Kalau ibu-ibu itu langsung, ya ASInya langsung keluar, padahal baru dengar suara. Tapi apakah seorang ibu memberi anak makan ketika anaknya nangis atau mengikuti time-nya? Mengikuti time-nya sebenarnya. Jadi si ibu tahu, walaupun si anak nggak nangis, pasti diberi ASI. Maksud saya apa? Allah itu lebih paham kapan memberi si anak, si hamba rezeki, melebihi si ibu mengerti kapan si anak diberi rezeki. Maka kalau ada seorang ngomong gini, kok hidup saya gini-gini aja? Nah, karena kita sudah ngeblok diri dengan cara seperti itu. Ya. Kok hidupku susah? Karena kita mikir susah. Kok kurang? Berarti bukan kurang. Kita mungkin konsumtif, melebihi apa yang kita punya. Nggak ada orang hidup kurang, semua Allah cukupkan. Allah itu selalu mencukupkan orang. Yang ada itu angan-angannya melebihi langkahnya, kemauannya melebihi kebutuhannya. Ya, maka Nabi SAW punya doa. Doa ini sering salah pahami oleh para penceramah, sehingga mereka menuduh Nabi SAW itu miskin. Apa kata beliau? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku, beri aku cara hidup yang miskina. Miskin dalam terjemahan kita itu kurang, tapi ternyata bukan itu artinya. Allahumma ahyini miskina artinya, ya Allah hidupkan aku sederhana. Jadikan aku hidup dan kebutuhanku, kemauanku berdasarkan kebutuhanku. Mohon maaf nih bapak-bapak, punya istri satu, pengeluaran berapa setiap hari? Banyak. Gaji habis, masih nyimpan? Oke, bayangkan kalau punya istri 9, seperti Rasulullah SAW. Itu orang kaya apa orang miskin? Kita baru punya satu istri, kita udah mikir, gimana kalau punya istri banyak? Berarti itu orang kaya para miskin. Rasulullah SAW orang kaya. Jadi jangan pernah berpikir Rasulullah SAW itu miskin. Beliau orang paling kaya di zamannya. Percaya nggak? Nabi punya kuda 20, punya onta lebih dari 20. Kuda itu sama hari ini dengan apa namanya yang baru keluar nih, Toyota apa tuh yang 2,4 itu, Land Cruiser. Mulai dari yang begitu sampai Fortuner Nabi punya, kira-kira begitu. Dulu kan nggak ada pabrikan Jepang. Bahkan Nabi punya himar yang merah, dan itu paling mahal, mirip-mirip kayak apa mobil yang warna merah nyala itu, Ferrari. Itu kendaraan paling Nabi suka untuk santai-santai belusukan. Nabi belusukannya pakai kendaraan terbaik.
Dan Nabi suka masuk pasar. Kalau sekarang showroom, pasar ternak untuk khusus untuk kendaraan perang, kendaraan style, Nabi sering masuk. Dan beliau SAW sering bertransaksi dan akan ditipu oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi pernah beliau mau beli kuda, terus menawar dengan orang Arab Badui. Ini Arab Badui ini nggak punya adabnya, tapi mereka baik ya. Sudah deal dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang lain nawar yang lebih tinggi, dan dia buat deal yang baru. Akhirnya orang Arab Badui tidak menyerahkan itu kuda kepada baginda SAW ketika belum menyerahkan uang. Apa yang kemudian Nabi SAW lakukan? Wahai orang-orang di pasar, di showroom ini, kira-kira gitu, siapa yang mendengar aku tadi transaksi dengan Arab Badui? Rasulullah SAW itu nggak ada yang kesiin, karena orang-orang udah pergi. Arab Badui ini orang udah pergi nih, maka dia buat deal yang baru, transaksi baru. Ternyata ada namanya Khuzaimah ya, Ibn Thabit. Dia kemudian mengatakan, aku wahai Rasulullah. Padahal Khuzaimah ini nggak pernah menyaksikan, dia cuma ngeliat dari jauh, tapi nggak tahu kalau Nabi transaksi. Dan Khuzaimah itu kemudian Nabi kasih gelar, hai Khuzaimah, kenapa engkau bersaksi bahwa aku transaksi, padahal engkau tidak melihat dekat? Jawaban dia apa? Sejak kapan Rasulullah itu bohong? Kalau Rasulullah sudah mengatakan aku melakukan sesuatu, pasti itu benar, maka aku langsung angkat tangan. Itulah kekurangan orang di pasar. Mereka melihat Nabi SAW seperti orang biasa. Ini kalam dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, apa kata orang-orang Yahudi? Apakah kamu punya Rasul yang fil aswaq, yang jalan-jalan di pasar? Nah, Nabi melawan tren itu, bahwa Nabi nggak boleh di pasar. Nah, maksud saya apa menyebut hal ini? Nabi SAW itu orang yang sangat keren, tapi hidupnya sederhana. Dan kalau ada orang yang meminta sesuatu darinya yang menurut dia butuh, maka Nabi memberi. Nah, inti dari kajian ini, teman-teman, kembali kepada lafaz Alhamdulillah tadi. Ya, jika ingin hidupnya diberkahi, wiridnya nggak usah banyak-banyak, baca aja Alhamdulillah banyak-banyak. Ya, nah ini saya tutup dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat di langit dan di bumi, mereka diberi rezeki itu dengan memuji Allah. Ya, apa yang mereka baca? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah fil azim. Maha suci Allah, maha terpuji Allah. Segala puji bagi Allah. Maka ketika Imam Bukhari menutup kitab hadisnya, beliau menutup dengan bab ini, bab tentang tasbih. Dan Imam Tabrani, Abu Naim mengatakan, inilah rezeki malaikat. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, amalkan Subhanallah bihamdi 10 100 pagi sore. Ya, itu zikir dari Nabi SAW. Secara zahir di dunia diberkahi, di akhirat orang yang punya Subhanallah bihamdi 10 dia punya coupling, disebutkan Subhanallah bihamdi Subhanallah azim gharsun fil jannah, hadis sahih Muslim. Orang yang membaca Subhanallah bihamdi Subhanallah azim, dia sedang menanam pohon-pohon dengan coupling yang luas di surga. Itu pohon jadi, itu kalau dilewatin di bawahnya 100 tahun perjalanan baru nyampe di pohon yang satu lagi. Saking tinggi dan besarnya pohon itu. Pengen punya coupling? Tidak hanya di sini. Di sini umur kita paling-paling 60 sampai 70, karena sedikit yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Maka setiap pagi tabunglah coupling yang lain, dan gak usah khawatir anak istri kita gimana nanti, karena anak istri sebelum nikah sama kita, dia sudah dijamin oleh Allah. Maka setelah kita mati, siapa yang jamin mereka? Juga Allah. Jadi gak usah khawatir, hidup rileks, apa yang ada itu dijalani. Nah, semoga
sedikit kajian pada pagi ini, melatih kita supaya mood kita bagus, kerja bahagia, rezekinya dicukupkan, bahkan dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, jangan tausiah yang diberikan pada pagi ini. Selanjutnya tanya jawab kami buka mungkin untuk pertanyaan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang hadir secara online via Zoom, bisa angkat tangan untuk bertanya. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada di tempat ini, itu ada satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku izin bertanya, Ustaz. Tadi kan kata Ustaz, doa yang terbaik itu adalah doa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa ujaran juga dari orang-orang yang menyatakan bahwa kalau berdoa itu harus mikir, kamu maunya apa, A, B, C, D, dan berarti itu sebenarnya kita meminta dong. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah doa kita itu tuh, doa yang sudah dari itu Allah menerimanya atau tidak gitu, Ustaz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ala motivator, bukan ala orang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Mohon maaf ya, saya melawan tren itu. Karena yang paling mengerti Allah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalud du'a, alhamdulillah, hadis sahih wa Imam Tirmizi. Doa yang paling sempurna, paling afdal, bukanlah doa meminta, tapi doa memuji. Ini hadisnya jelas. Lebih sempurna, lebih benar Nabi atau motivator? Lebih benar Nabi atau Ustadz? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus sebenarnya maksudnya bukan spesifik. Yang dimaksud itu bukan spesifik, tapi kalimatnya di Quran adalah amma yujibul muttarra idza da'a. Bukan spesifik, tapi disebut terpaksa, yakin. Lalu siapakah amma yujibul muttarra, menjawab, mengijabah dari orang yang merasa terpaksa. Terpaksa itu yang disebut doa kepepet. Jadi the power of kepepet itu kan sempat lama itu ya. Itu diambil dari ayat itu. Nah kalau itu oke lah, sahih lah itu. Tapi ayatnya tidak menyebutkan kata spesifik. Ya. Mungkin ada satu riwayat lagi, orang-orang sering ngomong ini, ya Allah terserah engkau, terserah engkau. Kalau itu enggak juga, kita nggak maksudkan begitu. Ya. Ada juga kalimat yang terserah Allah itu bagus. Jadi riwayat hadis itu banyak sekali. Ya. Saya mau tanya, yang tahu kebutuhan kita itu kita sendiri atau Allah lebih tahu? Ya, bisa nggak cek yang saya minta itu kebutuhan atau kemauan? Kita sulit membedakannya. Dan yang tahu bahwa itu kebutuhan itu Allah. Maka Allah kadang memberinya lebih dari yang kita minta. Kalau kita meminta spesifik, Allah akan mengasihnya segitu. Tapi kalau kita memuji Allah, terbersit sedikit lalu kita minta. Kalau saya malu meminta satu kepada Allah, malu, ya, karena ada satu nama Allah, Alimum Bidzatis Sudur. Dia maha tahu apa yang tergores di hati.
Maka ada dua hal yang mesti dipahami situ. Apabila saya berdoa niatnya memberitahu Allah, itu akidahnya rusak. Allah perlu diberitahu nggak? Sejak kapan Allah tidak tahu sehingga perlu diberi tahu? Makanya saya kasih tahu, ini alam motivator ini sudah lewat, zamannya sudah lewat. Sekarang zaman orang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala detail, bukan meminta Allah detail. Giliran meminta detail, tapi mengenal Allah nggak detail. Akhirnya kita hanya tahu cara hebat berdoa, tapi tidak mengenal siapa yang kita minta. Orang kalau kenal dengan orang yang dia akan mintai, dia nggak perlu minta-minta kok. Ya. Saya ulangi lagi. Allah sebelum kita minta sudah tahu belum? Maka meminta itu hanyalah penghambaan, bermanja-manja kepada Allah. Mintalah, tapi minta dengan bahasa yang jangan kemudian memberitahu Allah, dan juga jangan nanti membatasi rahmat Allah seperti Arab Badui. Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmati aku, sayang aku dan Muhammad saja, jangan sayang yang lain. Ya Allah, saya maunya dia, jangan yang lain. Gitu. Itu sama itu ya. Saya maunya mobil itu, saya mau kerjaan itu, rumah itu, padahal Allah udah nyiapin yang lain. Itu namanya mengerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ngomong ini, ya Allah, dengan ilmu yang kurang, aku pengen itu. Tapi aku yakin Engkau tahu sesuatu yang lebih baik bagiku. Jika itu lebih baik, mohon hantarkan kepadanya. Nah, itulah isi dari doa istikharah. Doa istikharah coba lihat. Doa istikharah itu bukan doa kawin. Ya kapan? Siapa yang ngajarkan doa istikharah, doa kawin? Doa istikharah itu hadisnya perhatikan. Idza hamma ahadukum, begitu hadisnya. Apabila kamu ada masalah yang membuat pikiranmu berat, itu hammun. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu mengalami suatu pikiran yang berat, pilihan yang berat, maka falyusghil wudu wal yusalli rak'atain. Baguskan wudu, sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa. Isi doanya mirip-mirip begitu. Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau maha hebat. Jika ini baik bagiku, maka dekatkan aku kepadanya, dekatkan dia kepadaku. Jika tidak, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Dan itu bukan masalah jodoh, bisa masalah barang, bisa masalah jabatan. Ini kalau ada promosi baru jangan langsung terima. Ya, sholat dulu, ya, sholat dulu. Saya pernah ditawarin satu benda yang sangat mahal oleh seseorang. Saya bilang, saya istikharah dulu Pak. Takut itu di luar kepantasan kita sebagai seorang pengajar. Dan alhamdulillah Allah tahan. Ya, karena itu yang pantas. Karena itu yang pantas. Nah, jadi begitu Mbak ya. Berdoa dengan memuji Allah itu lebih tinggi. Ya. Kalau dalam memuji, hati kita kemudian berkata, ya Allah, sebenarnya aku menginginkan sesuatu, itu langsung Allah ijabah itu. Allah itu memandang kolbu atau memandang lisan? Kolbu atau lisan? Gaya banyak sholat atau banyak zikir di kolbu? Banyak zikir. Makanya ada orang sholat Allah laknat. Fawailul lil musallin, celaka, laknat bagi orang sholat. Tapi tidak ada laknat bagi orang berzikir. Kenapa? Hakikat sholat itu zikir. Berarti sholat yang dilaknat itu sholat yang tidak berzikir kepada Allah SWT. Dan kita mohon maaf, betapa sucinya kota Mekah. Orang nyampe di depan Ka'bah yang suci, dia masih ingat dunianya.
Dia minta dunia di situ. Makanya diabadikan di Quran. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa minan nas, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tolong berikan aku dunia yang terbaik, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia nggak punya bagian di akhirat. Kenapa? Dia nggak minta akhirat saat doa. Apalagi kemarin haji itu, aduh, masya Allah, itu musim pemilu kan ini, musim pilkada, dan orang-orang datang ke multazam itu doa mustajab. Itu minta, ya Allah, saya ingin jadi anggota legislatif, ya Allah, ya Allah, saya jomblo, ya Allah. Urusan begitu jangan dibawa ke multazam, ya. Urusan begitu minta sepertiga malam terakhir, minta setelah sholat. Dari semua itu, jadi ada yang disebut tempat mustajab, ada yang disebut waktu mustajab. Kami kemudian mempelajari apa sebenarnya mustajab. Ternyata bukan tempat yang mustajab, bukan waktu. Sama-sama di multazam, ada yang dikabulkan, yang enggak. Sama-sama doa habis sholat, habis tahajud, tapi ada yang dikabulkan, yang enggak. Apa yang beda? Ternyata ada hadis satu lagi, ya, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menjawab, mengijabah orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak memuji Allah. Berarti waktu yang suci, tempat yang suci, itu syaratnya di mana? Qalbu yang suci, ya, qalbu yang suci. Inilah yang disebut mahalu nazarillah baitullah fil ard, ya. Jadi ada Ka'bahnya tubuh itu mengarah ke Makkah, Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya batin, itu qalbu kita masing-masing. Kesitulah Allah SWT memandang. Semoga isi qalbu kita nama-namanya. Amin rabbal alamin. Ya, cukup? Ada lagi? Saya mungkin cukup, langsung ditutup. Oke, baik. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan berdoa sedikit saja, memuji Allah SWT, lalu mengadu tentang lemahnya diri kita hadapan Allah. Ila ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل على نبينا محمد. Ya Allah yang maha mendengar, ya Sami', ya Qarib, ya Mujib, ya Basir. Ya Allah yang maha mendengar isi hati kami, yang maha melihat isi hati kami, yang maha tahu masa lalu kami, yang maha tahu semua dosa-dosa kami, yang maha tahu semua kedurhakaan kami, yang maha tahu semua kesalahan kami, tapi tetap memberi kami, tapi masih selalu memberi rezeki kami. Lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami mendurhakai Engkau, tapi Engkau tetap memperhatikan kami. Kami banyak melanggar syariat-syariat Engkau, tapi Engkau tetap memaafkan kami. Ya Karim, ya Aziz, ya Afu, nas'aluka al-afu wal-afiyah. Oleh karenanya ya Allah, karena kami tidak tahu bagaimana perubahan hati kami ya Allah, karena hati kami biyadika ya Allah, hati kami di tangan Engkau ya Allah. Fanas'aluka tsabat al-iman wal-islam wal-ihsan. Mohon jika Engkau ubah hati kami, jika Engkau gerakkan hati kami, jika Engkau pindahkan pendirian kami, pindahkan, gerakkan, ubahlah kepada yang Engkau ridai, yang Engkau cintai, yaitu nur iman, nur Islam, nur ihsan. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu semua hajat kami, dan ampuni kami ya Allah yang meminta lebih daripada kebutuhan dan hajat kami. Ya Allah, inna nas'aluka an taqfiyana. Ya Allah, kami memohon cukupkan kebutuhan kami. Dan ya Allah, kami meminta bukan karena kami ingin memberitahu Engkau ya Allah,
tapi karena kami bermanja-manja sebagai hamba kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya alim ya azim ya halim ya alim, anta rabbuna wa ilmuka hasbuna fa ni'mal rabbu wa ni'mal hasbu. Ya Allah, cukuplah pengetahuan Engkau sebagai dasar hidup kami, bahwa Engkau Rabbul Alamin yang maha mengurusi alam semesta dengan kasih sayangnya. Farhamna ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari kasih sayang Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, apabila Engkau melihat kami bermaksiat kembali, lupa kembali, lalai kembali, durhaka kembali, fadzakirna bilutfik, fadzakirna birahmatik, jangan tegur kami dengan jalal ketegasanmu ya Allah. Jangan Engkau tegur kami dengan siksamu ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah. Fadzakirna birahmatik, tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Tegurlah kami dengan lutfika wa hilmik, dengan kelembutan dan kesantunanmu ya Allah. Allahumma la takilna ila anfusina, la takilna ila anfusina. Mohon ya Allah, jangan lepaskan diri kami kepada diri kami. Tolong ya Allah, jamin diri kami, atur diri kami, kendalikan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, patuh kepada Engkau, dan kebaikan akhirat terbebas dari siksa Engkau dan memasuki surga Engkau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bekerja lama dengan orang yang baru bekerja, itu tabungannya beda nggak? Ada orang yang baru bekerja, tapi dia bekerja di tempat yang lahan yang basah sekali, lahan yang sangat banyak duitnya, maka tabungan dia banyak. Jika dia berbagi, pasti dia mampu berbagi banyak. Itu secara materi. Jika ada orang dapat rezeki batin, nah rezeki itu dua, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat, Engkau beri rezeki. Siapa yang diberi rezeki? Orang yang hatinya lurus, dapat hidayah. Maka mendapatkan hidayah itu bagian dari rezeki. Dapat ilmu bagian dari rezeki. Maka malam ini semoga Allah takdirkan kita dapat rezeki batin, rezeki rohani. Ya, sudah dapat belum malam ini? Lagi dapat nggak? Alhamdulillah. Ayat yang sama yang jelasin sufi dengan yang jelasin ahli fikih, hasilnya beda. Hasilnya beda. Ahli fikih cuma ini ayat talak. Tapi Imam Nu'taillah memahami enggak. Yang Allah lapangkan rezekinya itu tidak hanya orang yang bekerja mencari rezeki zahir, tapi juga orang yang bekerja mencari rezeki batin. Ya, orang yang sudah lama merawat, melatih kolbunya, maka dia akan punya tabungan rohani yang lumayan banyak. Tapi tabungan itu ada limitnya. Oleh karena itu, sekelas Imam Syekh Abdul Qadir Jilani punya jatah mengangkat wali 1000 orang di zamannya, nggak tahu setelah wafatnya. Begitu disebutkan dalam banyak kitab tentang metodologi kewalian. Jadi wali itu diangkat oleh wali sebelumnya atau diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Ibnu Arabi juga begitu. Imam Syazili juga begitu. Jadi mereka punya kuota. Biar gampang, WiFi di rumah kita, dia punya limit nggak orang yang akan mengaksesnya? Paham? Maka satu server dia punya limit untuk bisa mengcover berapa orang yang akan terhubung kepadanya.
itu baru zahir. Tapi kelihatan nggak sinyal itu? Ada yang bisa ngeliat sinyal? Bayangkan hari ini sesuatu yang zahir itu nggak kelihatan memata dan orang bisa percaya. Kenapa orang tidak percaya ada wali Allah bisa memancarkan sinar nurullah? Dan sinar itu juga ada jatahnya. Dia punya kuota juga. Ya, jika dia tidak terhubung kepada maha server Sayyidina Muhammad SAW, maka kuota dia akan habis disedot orang. Maka guru-guru itu lelah bukan karena bekerja, dia lelah karena disedot rohaninya, ilmunya, waktunya oleh murid-muridnya. Jadi lelahnya bukan lelah fisik, dia lelahnya lelah batin. Itu bedanya. Coba perhatikan guru sekolah capek nggak? Orang di sawah capek nggak? Sama-sama lelah, tapi lelahnya beda. Nah, kelelahan ini yang mesti difahami. Dosen, siapa yang dosen? Ngajar kampus, capek nggak Pak? Pulang-pulang capek? Panas badan. Itu sama kayak nyangkul. Karena kerja otak itu lebih kuat daripada kerja badan. Ya, yang Pak dokter, yang praktek, kalau lagi praktek deg-degan awal-awalnya. Oh, itu sama dengan orang nyangkul. Bedanya yang nyangkul nggak perlu mikir berat-berat. Dia tanam, dia tunggu 3 bulan. Ya, beda kalau udah Pak dokter ini. Beda dengan dosen. Beda dengan orang-orang yang punya pekerjaan yang limitnya lebih dahsyat. Baik. Lalu ayat berikutnya surat At-Talaq ayat 7 masih di ayat yang sama. Waman qudira alaihi rizquhu. Ya. Dan orang-orang yang qudira itu orang yang telah ditakar rezekinya. Itu harfiahnya. Tapi secara maknawi orang-orang yang disempitkan rezekinya, artinya dia belum tahu cara mengisi tabungan rohani. Apa yang harus dia lakukan? Ya, mereka mesti datang kepada servernya. Dia mesti datang ke tempat bekerja. Kalau belum bisa menciptakan pekerjaan, kita kerja sama orang. Ya. Kalau belum bisa menyembuhkan diri sendiri, kita cari dokter. Kalau belum mampu membuat pintar diri sendiri, carilah guru. Nah, maka di sini beliau menjelaskan orang yang dapat rezeki batin itu mursyid, yang dapat rezeki zahir itu orang kaya. Ya. Lalu kemudian murid-murid yang kemudian batinnya miskin, dia wajib mencari guru. Sebagaimana seorang yang tidak punya kemampuan, dia wajib bekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Hikmah yang ke-31. Ihtadar rahiluna ilaih. Kok beda suaranya Bang? Nomornya beda ya udah sana. Ihtadar rahilun. Jadi ada 2 jenis orang yang bermakrifat. Yang pertama murid. Murid itu dari kata iradah, dia mencari makrifat. Yang kedua murad. Murad itu ilmu yang cari dia. Ilmu yang cari dia. Sama dengan orang bekerja, ada yang dia mencari rezeki, ada yang rezeki cari dia. Masuk akal? Oke? Benar nggak? Ada kalanya rezeki kita yang kejar, ada kalanya kita dikejar-kejar rezeki. Itu perkataan Sayyidina Ali. Rezeki itu 2, kadang kau mencarinya, kadang kau dicarinya. Oke? Yang jomblo-jomblo sama. Jodoh itu bagian dari rezeki. Engkau mencari atau dicari. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo nggak usah kemudian ke kuburan dulu mau cari ilham. Pakai kalam Sayyidina Ali nih, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
murid, murad. Istilah itu muncul dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab Al-Ghunyah bagian terakhir bab tasawuf. Ya, di situ disebutkan tentang ada murid itu orang yang bermujahadah, dia ditalkin dulu, dia suluk dulu, ikut kholwat dulu, banyak puasa dulu, zikir pagi sore. Ya, tadi zikir pagi sorenya diundur sampai barusannya. Nah, itu zikir ribat biasa pagi sore. Itu zikir dari Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abdul Hasan Syazili. Ya, ini kita sebut al-wirdul asas, wirid basic. Apa aja wirid basicnya? Setelah syahadat dan istighfar, kemudian kita melazimkan istighfar lagi 100. Karena Rasulullah SAW istighfar berapa kali? Ya, beliau punya dosa? Tidak ada. Kita punya dosa? Harusnya kita 1000, tapi ya sudahlah 100 pagilah. Terus yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun basic dari kalimat ini ada pada la ilaha illallah. Ya. Berapa kali? 100 juga. Orang yang baca ini dia nggak diganggu syaitan sampai besok. Coba kalau nafsu tetap. Jadi bedakan syaitan dengan nafsu. Ya. Orang puasa, syaitan nggak bangun dia, tapi nafsu dia masih bergejolak. Jadi bedakan nafsu kebinatangan, nafsu kebengisan dengan syaitan yang menipu. Syaitan itu tugasnya menipu. Sedangkan nafsu menggoda, digoda. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Itu jawabannya. Kenapa orang-orang yang kelihatannya soleh masih bermaksiat? Itu jawabannya. Syaitan syaitan nonton aja. Dia ngelihat ada orang-orang yang terjebak oleh dirinya sendiri. Si murid dia dilatih oleh mursyid. Kalau murad, dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murad artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ingat, murad itu murid dulu. Kalau dia nggak pernah jadi murid, namanya majzub. Nah, ini rumus. Seseorang kekasih Allah yang tidak pernah jadi murid, lalu langsung menjadi murad, orang ahli ma'rifat, maka orang itu pasti majzub. Kejedot. Majzub itu ketarik. Majzub itu artinya manjuziba aklu. Orang akalnya ketarik min syiddatil hub, karena kuatnya cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membedakan majnun dengan majzub, orang gila dengan wali majzub. Ya, jangan orang gila dianggap wali, jangan wali dianggap orang gila. Ya, ini banyak yang salah paham. Dulu saya menyamakannya. Jadi dulu saya suuzon sama kiai Jawa dan kiai di Mesir, syekh di Mesir, di Yaman, yang menganggap orang majzub itu wali. Ternyata saya yang salah. Ilmu Allah itu luas. Ada orang-orang yang majzub. Orang yang majzub gak boleh ngangkat murid. Kalau dia mau ngangkat murid, dia harus jadi murid dulu. Dia harus pernah jadi murid, dididik oleh mursyid, dan boleh jadi mursyid dia di bawah makomnya. Tapi metodologi menjadi guru dia nggak punya, maka dia mesti belajar kepada orang yang pernah menjadi guru. Dan saya sudah ketemu banyak wali-wali Allah yang besar, ma'rifatnya jauh, dan dia berguru kepada orang biasa. Orang-orang yang makomnya biasa-biasa aja. Gitu, ya. Wali majzub nggak boleh berfatwa. Dia kalau berfatwa dia mesti belajar fikih dulu. Wali majzub nggak boleh ngaji hadis, ngajarin hadis. Jadi kalau ngajarin hadis dia mesti belajar dulu ilmu hadis. Paham di situ? Jadi jangan berlebihan terhadap wali-wali
majzub. Hormati, hargai, husnuzan, berbaik sangka, tapi jangan kemudian semua yang dilakukan benar. Tidak. Ya. Oke. Ada yang lebih sempurna. Wasilun majzub. Murid jadi murad dan dia majzub. Maka akal dia sempurna, batin dia bercahaya, dia kenal Allah, kualitas iman dia, cinta dia sama dengan wali majzub, tapi akal dia mampu untuk mengontrol kegilaan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu gila. Maka al-hubbu junun, itu kalam orang Arab. Cinta itu gila. Dan yang lebih menggilai adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Adakah orang yang lebih gila daripada Sayyidina Abu Bakar yang semua hartanya dikasih ke Nabi Muhammad SAW? Kita kalau ngeliat ada nih, ini antum, semua hartanya dikasih ke gurunya. Itu pasti orang bilang itu orang gila. Kena hipnosis gurunya, kena sihir kiainya, mursyidnya, pasti gituin. Pasti gitu. Untungnya Sayyidina Abu Bakar tidak hidup di zaman orang seperti kita. Ya, maka beliau tidak disebut gila. Tapi kecintaannya itu jika hidup di zaman sekarang disebut gila. Ya, rahimallahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Beliau telah mengajari cara orang cinta dan berkorban dalam cintanya. Ada sahabat yang nggak punya harta. Paman daripada Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadar. Tadi pagi kita bahas Riyadhus Shalihin. Dia korbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, tubuhnya lebih dari 80 tusukan, sehingga wajahnya tidak dikenali kecuali oleh saudaranya sendiri. Saking hancur tubuhnya, hanya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Gila nggak itu? Maka al-hubbu junun. Oleh karenanya, supaya gak gila-gila amat, ya, disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu benar-benar cinta menggila kepada Allah, maka ikuti syariatku. Syariat itu kontrol supaya kita nggak kebelinger, nggak kelewat, ya. Jadi kalau sufi pasti bersyariat. Ya, yang nggak bersyariat itu orang zindik dan orang majzub dan malamatiyah. Mereka nggak menzohirkan, nggak. Ya. Jadi jangan menuntut orang-orang ini kemudian bersyariat di depan kita. Dan mereka bukan ingkar syariat, ingat. Kalau yang wali, kalau zindik ingkar syariat. Jadi beda wali Allah dengan wali zindik. Wali majzub orang mabuk. Kalau orang mabuk minuman, sholat gak dia? Maka kalau mabuk minuman cinta ma'rifat kepada Allah, ini juga gak sholat. Orang mabuk kok. Orang ini gak sholat. Yang satu lagi juga gak sholat. Bedanya apa? Satu kekasih Allah, satu zindik. Satu dia mengingkari syariat, yang cinta kepada Allah tidak pernah mengingkari syariat. Ini perhatikan, ya. Jadi batalnya kewalian seseorang kalau dia mengatakan untuk apa sholat. Ya, aneh mah gak ada sholat 5 waktu, Tuhan dalam diriku. Udah sholat kena deh sudah. Kalau ada orang mengingkari syariat satu huruf saja dari Quran, kafirun zindik, ya, murtad, sudah selesai. Dan tidak ada saya ketemu sufi, bahkan malamatiyah, beda ya. Ada wali sufi, ada wali malamatiyah, wali majzub. 3 wali ini tidak pernah ingkar kepada satu huruf Quran pun. Ini sejauh yang saya temui di perjalanan rohani, ya. Kembali ke sini. Ihtadar rahilun, para salik murid berjalan menuju Allah, mendapatkan cahaya dengan cara berlatih riyadhah mujahadah. Ini sering kami sampaikan, saudara-saudariku.
Satu kali para imam salafus saleh ini seperti Abu Yazid, ya, beliau bicara hal yang sama, Junaid bicara hal yang sama, ya. Apa kata mereka? Kalau murid melihat kita sekarang, pasti mereka jadi zindik dan fasik. Karena mereka mengira jadi wali Allah itu cukup duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, nongkrong di goa gitu ya. Ya. Murid-murid kan nggak gitu. Apa kata beliau? Seandainya mereka tahu apa yang kami lakukan sebelum kami sampai ke makom ini, mereka tidak mungkin menjadi zindik. Bahwa para Abu Yazid itu punya amalan jalan kaki setiap hari mencari masjid, dan itu amalannya 1000 masjid jalan kaki. Masuk di masjid hanya sholat 2 rakaat, lalu dia pindah lagi ke masjid yang lain. Jika itu pas-pasan dengan 5 waktu, dia sholat 5 waktu. Satu kali, satu pagi, dia sampai di satu masjid, itu masjid imamnya kenal sama dia, habis subuh dia masih zikir pagi sore. Apa kata si imam? Bayazid, engkau zikir, orang bekerja. Engkau wiridan, orang semuanya datang ke sawah, datang ke pasar. Mereka mencari makan. Kamu zikiran, kamu makan apa hari ini? Keluargamu makan apa hari ini? Ini sindiran siapa? Imam. Imam Abu Yazid langsung ulang sholat subuh. Qadaan, i'adah. Apa kata dia? Sholat di belakang orang yang tidak percaya kepada kesempurnaan Allah Maha memberi rezeki, sholatnya batal. Coba dipakai di mazhab fikih, nggak masuk. Itu mazhab ahlul haqaiq, ahli hakikat. Kita nggak nyampe. Ya, sholat di belakang orang nggak khusyuk gimana? Kalau ngikutin Abu Yazid kan nggak bisa. Makanya mazhab Abu Yazid nggak masuk ke fikih, masuknya ke bab ilmu hakikat, bukan ke tarekat. Orang tarekat banyak yang gak khusyuk. Namanya orang tarekat baru di jalan. Thariqah itu jalan. Jadi jangan heran orang thariqah masih tengkar, masih iri, masih rebutan mursyid, ya, rebutan jadi pewaris. Ya, dengar nggak hari ini orang tarekat rebutan jadi mursyid? Sindir-sindiran masalah kemursidan. Itu baru thariqah, belum sampai hakikat. Orang akan nggak ada begitu, apalagi orang yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.